Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kewirausahaan, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar kewirausahaan digital bersama saya Ahmad Fikri Salabi. Pada pertemuan kali ini ada 4 poin yang akan jadi pembahasan, yaitu yang pertama konsep dasar kewirausahaan digital, yang kedua model pengembangan kewirausahaan digital, yang ketiga kelebihan dan kekurangan kewirausahaan digital, serta yang terakhir itu bagaimana kita bisa mengenal model bisnis digital. Saya mengambil 3 pendapat ahli tentang konsep dasar kewirausahaan digital. Sebenarnya banyak para ahli yang membahas tentang konsep dasar ini, tapi saya hanya mengambil 3, yaitu yang pertama Guinness dan Brand pada tahun 2017, Fikran pada tahun 2021, dan Dr. Solehuddin MM. Dari ketiga pendapat ahli ini bisa kita lihat dan kita simpulkan bahwa kewirausahaan digital itu adalah konsep yang menggunakan atau yang telah diubah menggunakan teknologi digital. Dan berdasarkan pada konsep tersebut bisa kita pahami bahwa teknologi digital di sini merupakan sebuah alat yang digunakan untuk komunikasi, bisa juga digunakan dalam praktik filosofi dan pendidikan, serta alat yang digunakan untuk menciptakan nilai atau memenuhi kebutuhan pasar itu sendiri sehingga bisa menghasilkan keuntungan. Selanjutnya model bisnis dalam kewirausahaan digital. Model bisnis di sini dimaksudkan ialah kerangka kerja yang digunakan oleh pelaku usaha untuk membangun, menyalurkan, dan menghasilkan suatu nilai dalam proses bisnisnya. Kenapa dibutuhkan kerangka kerja yang harus digunakan oleh pelaku usaha untuk membangun serta menyalurkan dan menghasilkan suatu nilai dalam proses bisnisnya? Karena teknologi digital itu sendiri merupakan alat. Jadi seorang pelaku usaha harus memastikan alat itu memang benar-benar menjadi kebutuhan usaha yang dibangunnya, sehingga tercapai tujuan bahwa memang konsep kewirausahaan digital ini bisa menghasilkan nilai dalam proses bisnisnya, bukan malah sebaliknya. Karena jika seorang pelaku usaha tidak tepat dalam membangun kerangka kerjanya, maka teknologi itu sendiri bisa menjadi bumerang buatnya. Model bisnis yang pertama menurut saya yaitu 1, kepemimpinan yang efektif. Kenapa? Karena ketika kita membangun usaha dan usaha itu masih usaha berkembang, maka kita merupakan satu pemimpin dan juga karyawan. Pemimpin yang efektif di sini pemimpin yang mampu beradaptasi, melihat dan membaca kondisi yang sedang berlangsung sehingga bisa menghasilkan inovasi. Model bisnis digital di sini pendapat saya itu ada 5, yaitu model gratis, model yang didukung iklan, kemudian model freemium. Model freemium di sini maksudnya contohnya di Facebook ya. Di Facebook itu kan kalau kita mau mempromosikan produk kita bisa menggunakan siaran langsung atau membuat post di sana, dan itu gratis. Akan tetapi jika kita mempromosikan lebih luas lagi, maka itu kita menggunakan paket yang berbayar. Inilah maksudnya dari model freemium. Yang ketiga model e-niaga atau e-commerce. Jadi ini kita bisa membangun sendiri e-commerce atau kita menggunakan e-commerce yang sudah ada. Tentu saja ini berbayar. Yang keempat model marketplace. Model marketplace di sini contohnya itu aplikasi orange ya. Aplikasi yang hijau dan aplikasi yang ungu. Kemudian yang terakhir itu model berlangganan. Karena teknologi merupakan alat, maka alat tersebut pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Di sini saya hanya mengambil 3 poin tentang kelebihan dan kekurangan kewirausahaan digital. Pertama, kita bicara tentang kelebihan kewirausahaan digital. Yang 1, memperluas pasar. Tentu saja jika kita menggunakan
teknologi internet, maka di sana ada peluang kita bisa memperluas pasar. Kenapa? Karena internet itu kan bisa diakses di mana saja. Tinggal tergantung produk apa yang bisa kita tawarkan, yang bisa membuat para calon konsumen kita itu tertarik dengan produk kita. Kemudian menurunkan biaya promosi. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, tentang model bisnis dalam kewirausahaan digital ya, strategi sebelum menggunakan teknologi. Di sini kan jika kita menggunakan teknologi yang sudah ada, yaitu mungkin menggunakan media sosial itu kan ada yang sifatnya gratis, jadi kita bisa menurunkan biaya promosi. Kemudian meningkatkan popularitas. Ini masih sejalan dengan poin nomor 2 ya. Jika semakin banyak pengikut kita atau semakin banyak yang menonton promosi kita pada media sosial, maka popularitas kita akan semakin naik. Tapi itu juga tergantung dengan kualitas produk kita. Jika produk kita ya kualitasnya tidak baik, maka itu bisa menjadi sebaliknya, menurunkan popularitas. Kemudian kekurangan kewirausahaan digital ya, yang pertama itu sistem keamanan. Tentu saja kalau kita berbicara tentang internet, maka di sana ada sistem keamanan, karena internet itu sendiri tidak menjamin keamanan. Dan lebih lagi kalau kita menggunakan teknologi yang sudah ada atau menggunakan database cloud yang free atau kemudian persaingan tidak sehat. Contohnya di sini mungkin sempat ada viral ya, yaitu tentang boykot produk. Mungkin produk yang sebenarnya tidak terkait dengan insiden tersebut diciptakan seolah-olah dia terkait. Jadi inilah contoh dari persaingan tidak sehat dari media sosial. Kemudian yang terakhir itu masalah kompatibilitas teknologi. Jadi teknologi ini kan semakin berkembang, maka alat yang digunakan juga harus mengikuti, harus bisa menyesuaikan dengan teknologi yang digunakan. Untuk mengetahui pemahaman konsep dasar digital, diharapkan teman-teman di sini bisa mengerjakan soal latihan yang ada pada video ini. Terima kasih sudah menyimak video saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa mengirimkan melalui email atau melalui media sosial saya yang ada di dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.